Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa syunnati subhatihim. Alhamdulillah, para pemirsa rahimakumullah, di malam ini, di malam Jumat yang mulia, di tanggal 9 April 2026 bertepatan sekarang itu dengan tanggal berapa? 20-an ya sekarang itu. Ya, 20 apa 21 ya. Di bulan Syawal berarti kita sudah 3 minggu ya, 3 minggu memasuki meninggalkan bulan Ramadan. Di kesempatan ini acara disiarkan secara langsung dari rumah Allah Yarham Bapak Jubaidi bin Sudi dari daerah kampung Jalan Skip Serwedari, Kelurahan Serwedari ya, Gunung Puyuh ya, Kota Sukabumi. Sebagaimana kita tahu bahwa di minggu ini, tepatnya di hari Ahad kemarin, ada 2 sesepuh kita di Sukabumi yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Bapak Jubaidi bin Sudi, dan yang kedua adalah Bapak Andi bin Karwita di Gang Samsi, bapaknya Mengajang. Kita doakan semoga para almarhumin husnul khotimah ya, diampuni dosa dan khilafnya, diterima iman Islam dan ihsannya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di malam ini kita melaksanakan majelis doa, majelis tahlil, pembacaan Yasin dalam rangka 40 hari syahidnya seorang keturunan Rasulullah, pemimpin umat yang sangat kita cintai, yang menjadi pembela kaum mustadafin, kaum yang lemah dan dilemahkan, kaum yang tertindas dan ditindas oleh kaum mustakbirin, yaitu almarhum Asy-Syahid Sayyid Ali Al-Khamenei Al-Husaini. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan majelis ilmu malam ini ada beberapa referensi yang dibawa untuk kita bacakan. Yang pertama, sebagai bentuk penghormatan kita kepada almarhum Asy-Syahid Sayyid Ali Khamenei, seperti minggu lalu dibawa tafsir surat Al-Baqarah dari Sayyid Ali Khamenei. Saya bacakan satu bagian yang menarik ya. Kalau minggu lalu kita membicarakan tentang tulisan beliau di tafsir ini, yaitu tentang simpanan spiritual. Nah, di sini beliau menceritakan tentang rangkaian ayat-ayat kaum yang membicarakan tentang karakter kaum munafik ya. Di halaman 153 ada satu alinea yang menarik tuh, yaitu di sini dijelaskan, sekali lagi kata beliau, saya ulangi bahwa dalam ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah, kemunafikan bukan sekadar perasaan yang muncul dari ketidakseimbangan mental. Kemunafikan di sini merujuk pada suatu aliran atau gerakan yang terorganisir. Tuh. Kami mendefinisikan aliran kemunafikan sebagai upaya membentuk kelompok dalam tubuh sistem Islam dengan tujuan menyerang, menentang, dan bersekongkol. Nah, gitu. Jadi, itu ya. Mereka melakukan ini dengan berpura-pura memihak kebenaran tanpa memiliki keberanian
untuk secara terbuka menyatakan diri sebagai musuh. Nah, itu ternyata narasi tentang kemunafikan, ya, deskripsi tentang kemunafikan dari Said Al-Khamenei sangat menarik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ini, gitu, tafsir beliau. Intinya orang munafik itu bukan orang yang labil secara mental, ya. Bahkan kalau tidak salah dalam penjelasan dari Syahid Murtadha Mutahari itu, ya, kalau tidak salah itu disebutkan bahwa kalau kemunafikan itu kalau dalam bahasa kitanya adalah berkamuflase. Apa itu kamuflase itu? Bahasa lainnya apa kamuflase itu? Malih rupa gitu atau apa? Kamuflase tahu ya, kamuflase. Jadi kita satu makhluk yang bisa ya menyamar atau berpura-pura gitu. Dalam pembahasan psikologis, makhluk yang mampu berpura-pura adalah makhluk yang memiliki kecerdasan. Semakin tinggi kecerdasan, semakin tinggi IQ suatu makhluk, maka dia semakin pintar berkamuflase, gitu. Jadi yang IQ-nya rendah, ya hewan-hewan tertentu itu tidak berkamuflase, gitu. Kalau mau, kalau enggak gitu. Tapi kalau yang bisa berkamuflase pasti dia cerdas. Dan manusia adalah makhluk yang pintar berkamuflase, berarti manusia punya potensi untuk menjadi seorang munafik, gitu. Ada yang menyalahartikan prinsip takliyah, misalkan ya, prinsip takliyah itu dengan istilah kemunafikan. Beda. Seingat saya, menurut Allah yarham Ustaz Yaudin Rahmat, apa bedanya munafik dengan taqiyah? Bedanya adalah kalau munafik menyembunyikan kekufuran. Jadi di dalam hatinya itu kekufuran. Sedangkan taqiyah menyembunyikan keimanan. Beda kan? Jadi kalau munafik mah menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Sedangkan taqiyah sebaliknya, menampakkan kekafiran, menyembunyikan keimanan. Gitu. Jadi intinya itu adalah perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Orang yang taqiyah itu justru hatinya, isinya, esensinya baik. Gitu. Sedangkan orang munafik isinya, esensinya buruk. Itu bedanya ya. Nah, maka di sini sampai disebutkan gitu, mereka melakukan ini dengan berpura-pura memihak kebenaran tanpa memiliki keberanian untuk secara terbuka menyatakan diri sebagai musuh. Nah, itu. Jadi kaitu henteu ka dieu henteu nya. Gitu. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Kesana enggak, kesini enggak gitu. Nah, itu munafik ya. Dan betapa dunia kita sekarang diwarnai dengan berbagai kemunafikan. Dalam hadis disebutkan apa ciri orang munafik? Yaitu idza hadasa kadzaba, jika bicara berdusta. Itu diantaranya ya. Kemudian idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari. Kemudian wa idza tumina khana, ketika diberikan amanat dia berkhianat. Kita bisa melihat sekarang di televisi, di media, orang ngomong bebas. Dan setelah itu, dia melakukan yang bertentangan dengan yang dia omongkan. Gitu. Atau ngomong lagi yang berbeda dari yang sebelumnya. Mencela-mencelek gitu ya, pelin-pelan. Dan itu biasa gitu ya, sekarang tuh aneh gitu. Kalau dia manusia biasa, orang biasa, masyarakat biasa masih mending. Tapi kalau dia sebagai tokoh, sebagai pimpinan, itu resikonya besar gitu. Sekarang ngomong A, nanti ngomong B, bahaya itu ya. Donald Trump itu gimana? Ngomongnya tidak stabil ya. Sekarang A, nanti B gitu, dan seterusnya ya. Netanyahu juga sama ya. Baik, itu adalah bagian referensi yang pertama ya, dari 3 referensi. Referensi yang kedua kita ambil dari
Sahifah Sajadiyah Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, Kitab Suci Keluarga Nabi, yang diterjemahkan oleh Allahyarham Ustaz Jalil Rahman. Dari doa yang ke-40 ini ya. Ini berkaitan doa yang ke-40 itu doa Imam alaihissalam ketika mendengar berita kematian. Ini ada 5 alinea ya kalimatnya. Luar biasa, ini memang doa-doa di Sahifah Sajadiyah ini ya. Jadi dianjurkan kita memang setiap hari itu ada keterikatan secara spiritual, secara batin dengan orang-orang yang suci, dengan Rasulullah, dengan keluarga Rasulullah gitu. Karena mereka adalah pewaris ilmu kenabian. Gimana caranya? Salah satunya adalah amalkan doa-doa yang dibacakan oleh mereka gitu. Itu salah satunya kan. Kalau kita mau baca dengan Arabnya boleh, mau artinya saja silahkan, yang penting ada perenungan. Nah ini dari 5 alinea ini doanya cukup pendek ya. Doa Imam alaihissalam ketika mendengar berita kematian. Nah, ini kita akan berbicara tentang kematian. Di alinea ke-1, ya Allah sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya, selamatkan kami dari panjang angan-angan. Pendekkan angan-angan kami dengan ketulusan amal, sehingga kami tidak berharap menyempurnakan jam dengan jam, menutup hari dengan hari, menyambungkan nafas dengan nafas, menyusulkan langkah dengan langkah. Jadi kita itu jangan menunda kebaikan, berarti begitu ya. Angkewe gitu. Ya itu keburukan atau kejelekan yang biasa kita lakukan, bukan saya lakukan berarti ya. Bangun malam tidak langsung sholat gitu kan, scroll HP dulu gitu ya. Ya sholat tahajud mah sesa waktunya. Nah itu ya. Tuh. Kita menunda amal gitu, menunda amal ya. Berangan-angan. Kemudian yang kedua, selamatkan kami dari tipuannya, tentramkan kami dari keburukannya, tampakkan kematian di hadapan kami dengan jelas. Jangan biarkan ingatan kami akan kematian cepat melintas. Nah, ini adalah ketika mendengar tentang berita kematian itu, di sini kita meminta kita diselamatkan dari tipuan angan-angan gitu kan, tipuan panjang angan-angan, kemudian kita itu ditentramkan dari keburukan. Kemudian kita melihat kematian itu di depan kita dengan jelas. Jangan selalu melihat kematian itu milik orang lain gitu. Kemudian jangan biarkan ingatan kami akan kematian cepat melintas. Jadi saya ingat gancang poho gitu ya, set gitu ya melintas, oh iya kita akan mati. Jadi kita harus terus menerus meyakini bahwa kematian senantiasa mengelilingi kita gitu. Jadikan bagi kami dari amal saleh kami, amal yang membuat kami memandang lambat kembali kami kepadamu, dan menjadikan kami rindu untuk bergabung denganmu. Nah, jadi amal soleh yang baik itu adalah ketika kita setelah mengamalkan itu merasa ternyata kita itu masih belum sempurna, masih jauh dari kesempurnaan. Ya Allah, batur mah berlari menujumu, sedangkan kami berlambat-lambat, gitu ya. Jangan merasa paling rajin, jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling sibuk beramal, gitu. Jangan merasa paling banyak, justru kita merasa paling sedikit, paling jauh, ya, paling rendah, paling jelek, gitu. Sehingga apa? Kita tidak merasa ujub dengan apa yang kita lakukan. Kemudian dari amal soleh itu menjadikan kita ada kerinduan bergabung dengan Allah. Siapakah yang rindu kepada kekasihnya, pasti dia akan segera ingin berjumpa dengannya. Bagi yang pernah LDR-an, LDR ya, long distance relationship gitu, hubungan jarak jauh dengan keluarga, pasti ada kerinduan ingin segera bertemu dengan keluarga. Misalkan kita
tugas keluar kota gitu ya, selama sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, apalagi ada yang bertahun-tahun kan, saudara-saudara kita para ekspatriat di luar negeri itu. Saya juga merasakan berpisah 10 bulan itu seperti hampa hidup itu. Padahal harus menikmatnya, padahal uangnya banyak. Uang banyak tapi nggak ada keluarga, tidak ternikmati itu. Beda gitu ya, beda. Dengan kita uang tidak punya tapi keluarga ada, itu beda rasanya ya gitu. Gitu. Jadi kita itu ingin segera pulang, ingin segera bertemu gitu ya. Karena kerinduan. Nah, kerinduan kepada Allah itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Adakah di antara kita yang rindu ingin segera pulang bertemu dengan Allah? Itu imam itu luar biasa doanya. Sehingga kematian menjadi tempat kedambaan yang kami dambakan. Saya merasa belum mendambakan kematian. Tempat keakraban yang kami rindukan dan karib kerabat yang kedatangannya kami inginkan. Itu ternyata ketika kita mendengar kematian, berita kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya, di masjid gitu. Kemudian pernahkah terpikir dalam jiwa kita, kapan ya saya diumumkan gitu, kapan saya akan diselenggarakan penguburan gitu. Gak kepikiran gitu ya oleh kita itu. Jika maut kau dekatkan kepada kami dan kau turunkan untuk kami, gembirakan kami dengan kehadirannya. Ya, ini ternyata ya kunci orang yang beramal soleh dengan baik, dengan tulus, dengan diterima oleh Allah itu adalah gembira dengan kematian. Urang mah sieun geneh kana maut teh, da rumasa kurang amal, rumasa jauh keneh tina bekal ya. Hiburlah kami dengan kedatangannya. Ternyata kehiburan orang suci itu kematian. Maka ketika Said Ali Khamenei menyambut kematian itu, saya menduga beliau itu dalam jiwanya itu sudah tahu ya bahwa itu adalah hari di mana beliau akan kembali. Maka beliau beberapa menit sebelum itu berinteraksi dengan firman Allah, membaca Al-Quran. Luar biasa itu ya. Jangan celakakan kami karena perjamuannya, jangan dukakan kami karena kunjungannya. Jadikan dia salah satu pintu ampunanmu dan salah satu kunci kasih sayangmu. Kematian itu ternyata menjadi pintu ampunan dan kasih sayang. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang beriman, yang sejati itu pasti akan selamat. Bagaimana kalau dia punya dosa? Allah berikan bala bencana di dunia ini ujian supaya bersih dosa nanti. Gimana kalau masih ada? Dalam kematiannya diberatkan di sakaratul mautnya. Sehingga ketika di dalam kubur sudah bersih. Gimana kalau masih ada tersisa? Maka ada siksa kubur. Terus begitu ya sampai akhirnya suci menuju Allah. Nah itu maka kematian itu menjadi pintu ampunan dan salah satu kunci kasih sayang. Jadi kita harus berbaik sangka dan selalu berharap, ya Allah tutup kematian kami dengan kebaikan. Husnul aqibah atau husnul khotimah. Di bagian terakhir, matikanlah kami mendapat petunjuk bukan kesesatan. Ya. Hidayah yang kita butuhkan, jauhi kesesatan. Dalam keadaan tobat bukan kemaksiatan. Tuh. Senantiasa kita kembali kepada Allah, menjauhi, membenci kemaksiatan. Meskipun nafsu kita masih sangat menyayangi kemaksiatan itu. Dan bukan pula mengulangi keingkaran. Wahai dia yang menjamin pahala orang yang berbuat kebaikan. Wahai dia yang berusaha memperbaiki amal orang yang berbuat kerusakan. Jadi begitu ternyata doa imam itu begitu indah ya ketika mendengar kematian. Tidak sekedar cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan tapi iman Islam. Tapi ada perenungan yang lebih. Bahwa ketika melihat orang meninggal, imamah mungkin bahasa orang namanya kabita. Nah ayah di antara orang pas tinggalin maut orang kabita maut. Lamun ayah nu nikah
kabita nikah wajar teu? Wajar. Aya pas nu maot teu aya nu kabita nya. Engke we cenah gitu nya. Hai gue cenah maneh heula urang mah we terakhir gitu. Nah, ketika melihat Said Ali Khamenei syahid dengan begitu indahnya bersama keluarganya, kabita tuh itu ya. Itu rasa kabita itu yang harus kita tumbuhkan gitu. Baik, bagian paling akhir itu adalah ensiklopedia Mizanul Hikmah ya, supaya kita menyambut kematian itu dengan misinya dengan kebaikan ya, yaitu hadis yang pernah kita bacakan juga ya, yaitu di bab 320 waktu kosong faragh gitu. Al-Quran menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi etos kerja seorang muslim ya, bagaimana kita bisa mencontoh para sesepuh kita ya, almarhum Bapak Jubaidi, almarhum Bapak Andi, bagaimana mereka bekerja keras selama hidupnya untuk menyejahterakan secara lahir dan batin keluarganya. Bagaimana Said Ali Khamenei berjuang keras untuk mengangkat harkat martabat, menjaga warisan dari Imam Khomeini gitu, supaya bangsa Iran tetap menjadi bangsa yang terhormat gitu. Itu kerja keras, kuncinya di kerja keras gitu ya. Nah, dalam hadisnya itu dari Rasulullah SAW, orang yang paling keras perhitungannya di hari kiamat nanti adalah orang yang berpangku tangan dan menganggur. Jika kesibukan itu suatu yang berat, maka menganggur adalah kerusakan. Maka contoh terbaik dari Said Ali Khamenei, beliau meskipun usia sudah 80 lebih ya, 83, 84, beliau ketika satu waktu seperti bercanda ya, tapi semangat saya masih 20-an gitu ya, masih ingat ya. Itu karena menunjukkan semangat untuk terus berusaha meningkatkan harkat martabat diri dan keluarga serta masyarakat bangsa dan negara. Di hadis yang terakhir sallallahu alaihi wa alihi, innallaha yubghidul sahihal farigh la fi syughlid dunya wala fi syughlil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang sehat yang menganggur, tidak berada dalam kesibukan dunia dan tidak pula sibuk dalam urusan akhirat. Ya. Dari Ibnu Abil Hadid Syarah Nahjul Balaghah juz 12 halaman 146. Nah, itu. Maka mari kita manfaatkan waktu sehat kita, waktu muda kita, waktu kuat kita untuk berada dalam kesibukan, baik kesibukan duniawi maupun kesibukan ukhrawi. Sebab kalau tidak sibuk, kita akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Nah, supaya kita senantiasa berada dalam kebaikan, maka yuk kita niatkan kesibukan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyambut kematian tadi dengan sangat indah karena kita sedang berada dalam kebaikan, dalam perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat, sehingga kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya, dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengikuti jejak langkah ajaran-ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, para sahabatnya yang setia, para ulama, para mujtahid, para mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun mendoakan semoga khususnya sekarang bangsa Iran, bangsa Palestina, Lebanon, Yaman, dan negeri-negeri yang tertindas, Allah angkat derajatnya, Allah menangkan perjuangan mereka, Allah hancurkan kaum mustakbirin yang sekarang dimotori oleh Israel dan Zionis Israel dan Amerika. Semoga Allah memberikan kemenangan pada Islam dan kaum muslimin, sehingga
masyarakat dunia bisa melihat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mari kita tutup dengan doa faraj. Allahumma qulli waliyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'u fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan para almarhumin kita diberikan kebahagiaan dalam kuburnya. Yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang sedang terikat dan hutang-hutang semoga Allah bebaskan, yang sedang memendam hajat-hajat semoga Allah kabulkan. Amin. Semua yang sedang berikhtiar, berusaha, Allah berikan keberkahan, berikan rezeki yang halal, berkah dan melimpah. Nas'aluka syifa wa barakah wal afiya husnul khatimah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah tasbiquha shalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan kehilafannya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan pribadi. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan saya dan juga kita semuanya. Wa'alaikum bikum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.